Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, imanku lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan berlangsung dalam kehidupan kita, baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara yang terkasih masing-masing. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Khawatir Tidak Memecahkan Apapun. Mari kita membuka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah pengendalian. Kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan perekonomian, jadi kita mengkhawatirkannya. Kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita, jadi kita mengkhawatirkannya. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, jadi kita mengkhawatirkannya. Bahkan saat ini kita tidak bisa mengendalikan virus corona yang sedang terjadi, dan kita mulai mengkhawatirkannya. Namun kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan apapun, Bapak Ibu. Itu tidak ada gunanya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus memberikan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Ya, seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan khotbah di bukit. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kekhawatiran itu tidak masuk akal. Kalau kita membaca ayat yang ke-6, pasal ke-6 ayat 25 di dalam Matius tadi mengatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus mengatakan apabila itu tidak berlangsung selamanya, maka jangan mencemaskannya. Ya. Mengkhawatirkan sesuatu yang bisa kita ubah adalah sesuatu yang bodoh. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, itu juga sia-sia. Intinya, khawatir itu tidak masuk akal. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak wajar, Bapak Ibu. Yesus memberi kita ilustrasi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini hanya ada satu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang penuh dengan kekhawatiran. Bukan tumbuh-tumbuhan, bukan pula binatang atau hewan, melainkan manusia. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang tidak mempercayainya, sehingga muncul kekhawatiran dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan tidak wajar. Yang ketiga, Bapak Ibu, kekhawatiran itu tidak akan pernah membantu kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 27 mengatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika Anda cemas dan suatu masalah terjadi dalam hidupmu, itu tidak akan menambah 1 inci saja dekat dengan solusi yang akan kita dapat. Itu bagikan seperti kita duduk di kursi goyang. Kita mengeluarkan energi untuk menggoyangkan kursi itu. Ada aktivitas, ada gerakan-gerakan. Tetapi perhatikan bahwa kursi malas itu tidak akan pernah maju. Kekhawatiran seperti itu. Kalau kita khawatir, tidak akan pernah mengubah sesuatu. Kita tidak akan mengalami kemajuan. Kecuali apa, Bapak Ibu? Menyengsarakan dan membuat kita menderita. Oleh sebab itu, kekhawatiran tidak akan pernah membantu kita. Yang keempat, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Bapak Ibu, apabila kita percaya kepada Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Mengapa, Bapak Ibu? Sebab Allah kita telah berjanji untuk menyediakan semua yang kita butuhkan, semua yang keluarga kita butuhkan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 jelas mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Sedikit saya mau bersaksi, Bapak Ibu, bahwa ketika saya melayani di Lombok ini, dengan keadaan yang sangat minim, dengan keadaan yang sangat susah, saya tinggal bersama istri saya dan anak saya yang pertama waktu itu tahun 1997. Kami merintis dan belum ada jemaat sama sekali. 4 bulan saya hanya beribadah dengan istri saya dan anak saya. Selalu yang saya khawatirkan adalah, bisakah saya memelihara kehidupan rumah tangga saya? Dengan bantuan yang sangat minim, jemaat belum ada, semuanya serba kurang, Bapak Ibu. Itu terjadi kurang lebih 23 tahun yang lalu. Kalau saya waktu itu hidup di dalam kekhawatiran, maksud saya, khawatir itu manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi hidup di dalam kekhawatiran itu yang tidak boleh.
dilakukan di dalam kehidupan kita orang percaya. 23 tahun saya melihat bahwa pertolongan, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Oleh sebab itu saya katakan di dalam diri saya dan keluarga saya bahwa tidak perlu saya dan keluarga saya khawatir, sebab Tuhan selalu menolong saya. Kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu tidak akan pernah membantu kita. Kekhawatiran itulah hal yang tidak wajar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu jauhkan kehidupan kita dari kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan lebih dari tekad untuk kita bisa berhenti khawatir. Kita tentu tahu karena kita pernah mengalami kekhawatiran. Kita berpikir saya tidak perlu khawatir akan hal ini, akan hal itu. Tetapi terus kita mengalami kekhawatiran ketika situasi, keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita butuh dan perlu lebih dari tekad kuat untuk bisa berhenti khawatir, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar 4 hal yang kita butuhkan untuk kita bisa berhenti di dalam hal kekhawatiran. Yang pertama adalah kenali Tuhanmu. Kenali Tuhan kita. Dalam nats yang kita baca, 1 Petrus 5 ayat 7 tadi mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab jika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Allah kita, maka kita akan punya segudang alasan untuk kita merasakan kekhawatiran, Bapak Ibu. Kita harus kenal Tuhan dengan lebih dekat. Dan sebagai orang yang percaya, kita punya Bapak Surgawi yang berjanji selalu merawat kita. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sebagai orang tua akan memelihara dan merawat anak-anak kita, mengistimewakan mereka, apalagi Tuhan kita. Ketika kita khawatir, Tuhan berkata, engkaulah anakku, kenapa engkau bertingkah seolah tidak memiliki Bapa? Bapa yang merawat kita semua. Yang kedua Bapak Ibu yang kita perlukan untuk kita bisa menghilangkan segala kekhawatiran kita, tempatkan Tuhan sebagai yang utama di setiap bidang kehidupanmu. Yang kedua, tempatkan Tuhan sebagai yang utama di setiap bidang kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 mengatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kapanpun kita menggantikan tempat Allah dengan hal lain sebagai pusat kehidupan kita, sebagus apapun hal itu Bapak Ibu, kita akan tetap mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran tidak akan pernah menambah sehasta saja dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian saya tadi, bagaimana 23 tahun Tuhan menolong pelayanan kita di tempat ini. Masih ingat Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu, bulan Agustus tepatnya, kita semua, khususnya yang ada di Lombok, mengalami gempa yang begitu luar biasa. Secara manusia, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga mengalami kekhawatiran Bapak Ibu. Khawatir dengan bangunan yang sudah roboh, khawatir bagaimana meneruskan pelayanan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada saya, jangan berpusat dan berfokus kepada gempa dan dampak dari gempa itu. Tetapi fokuskanlah, tempatkanlah Tuhan sebagai yang utama di dalam hidupmu. Kita semua mulai berdoa saat itu. Berdoa di tenda, ya, dengan keadaan yang sangat-sangat sederhana, yang sangat-sangat kurang waktu itu. Kita terus berdoa setiap malam. Tuhan baik. Tuhan memberikan yang terbaik, bahwa kekhawatiran kita justru tidak membuat masalah itu selesai. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam setiap kehidupan kita, khususnya pelayanan kita, Tuhan bertindak. Tuhan melakukan perkara yang besar.
Segala sesuatu yang dulunya mustahil buat kita di hadapan Tuhan sudah tidak mustahil lagi. Karena Tuhan kita melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Gedung gereja kita sudah terbangun. Dan sebentar lagi, sedikit waktu lagi, kita akan menempatinya. Kita dulu pernah berdoa untuk gedung ini. Kita berpikir, kita khawatir dari mana dananya. Tapi satu hal, ketika kita tempatkan Tuhan sebagai yang utama, Tuhan bertindak dengan luar biasa. Akhirnya, bangunan gedung gereja kita sudah terbangun dan 95% sudah selesai dan siap untuk kita gunakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Ketika kita mengalami wabah yang seperti ini, dampaknya begitu luas. Ekonomimu terganggu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu terganggu. Bahkan kehidupan keluargamu terganggu. Studi anak-anak kita terganggu. Tapi percayalah bahwa badai ini pasti berlalu. Jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah pernah menolong kita dahulu, maka Tuhan akan menolong kita saat ini. Tuhan memang bukan penyebab segala sesuatu, tetapi Tuhan ada di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan untuk kita meninggalkan segala kekhawatiran kita? Jangan khawatir akan hari besok. Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 ayat 34. Apabila kita khawatir akan hari esok, maka kita tidak dapat menikmati hari ini, Bapak Ibu. Kita melewatkan berkat hari ini. Merencanakan hari besok, merencanakan masa depan itu memang tidak salah. Dan itu perlu kita lakukan. Tetapi jangan pernah kita fokus kepada masalah-masalah yang akan terjadi di hari esok. Mari kita akan jalani kehidupan kita, mengalir bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita dan kita akan melihat perkara-perkara besar akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah akan memberikan kepada kita rahmat dan kekuatan yang kita butuhkan saat-saat ini. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan dan mencukupkan segala hal dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Apa yang akan kita makan besok? Apalagi apa yang akan terjadi terhadap kehidupan anak-anak kita, tidak perlu kita khawatirkan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita berserah dan berharap kepada Tuhan, bahkan anak cucu kita akan dipelihara oleh Tuhan. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Mereka akan dipelihara Tuhan dengan begitu luar biasa. Jangan khawatir akan hari esok. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menghilangkan segala kekhawatiran kita? Percayakan Tuhan untuk memelihara hidupmu. Nats Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana cara melakukannya? Ini menjadi pertanyaan kita. Salah satunya ialah, mari kita akan coba untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan. Kalau perlu kita mulai membaca dan menghafalkan janji-janji Tuhan itu. Ada 30.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab yang akan digenapi oleh Tuhan. Janji Tuhan itu bagaikan polis asuransi buat setiap kita orang percaya. Ada pengharapan di situ. Bukan pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang pasti. Ketika kita tahu bahwa perkara-perkara kita ditanggung oleh Allah di dalam hikmat dan kuasanya, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Cara lain untuk kita bisa, Bapak Ibu, menikmati kuasa Tuhan dan berkat Tuhan adalah dengan berdoa. Jika kita berdoa sebanyak apa yang kita khawatirkan, maka ada lebih sedikit hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita dalam hal kekhawatiran. Oleh sebab itu, mari kita tidak berhenti berdoa. Ada banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Sebuah pengalaman Bapak Ibu. Suatu waktu saya dengan istri saya diminta pelayanan di sebuah hotel, di mana ada perusahaan yang memakai hotel itu untuk
gathering bersama-sama. Waktu itu saya pergi dengan istri saya. Semua keadaannya baik-baik saja. Saya menggunakan baju yang baik, kaos kaki, sepatu, sama dengan istri saya, seperti waktu kami melayani di gereja. Sampai di hotel untuk kami pelayanan, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Kenapa? Saya melihat ada sesuatu yang berbeda di sepatu kanan saya. Saya mulai melihat, dan memang benar, hak sepatu saya bagian belakang mulai menganga. Wah, saya khawatir apa yang terjadi di dalam kehidupan saya nanti ketika saya akan dipanggil dengan sepatu saya yang mulai ada masalah ini. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jangan permalukan saya di hadapan orang-orang. Ini pengusaha-pengusaha dari Jakarta, Bapak Ibu, yang mengadakan gathering di Lombok, dan saya diminta untuk melayani firman Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan berapi-api. Saya tidak memikirkan hak sepatu saya lagi. Saya hanya memikirkan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan semua orang diberkati. Semuanya selesai, lancar. Firman Tuhan selesai diberitakan, semua orang merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kemudian saya berpamitan kepada panitia yang mengundang kami. Ketika itu saya berjalan menuju ke tempat istri saya duduk setelah saya ngobrol dengan panitia. Waktu saya berjalan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang berbeda di langkah saya. Saya seperti orang yang pincang seperti ini. Waktu saya lihat hak sepatu saya sebelah kanan sudah tidak ada lagi. Lalu istri saya melihatin saya dengan senyum, lalu dia sedikit tertawa. Ya, tertawanya bukan tertawa menghina, Bapak Ibu ya, tetapi tertawa lucu, karena suaminya jalannya seperti orang pincang. Lalu saya mulai menoleh ke kanan, ke kiri, dan ketika saya menoleh ke belakang, tampaklah hak sepatu saya tertinggal kira-kira 5 meter jaraknya dari saya. Dan dengan malu saya mulai melangkah dan mengambil hak sepatu itu. Dan itu diperhatikan oleh panitia yang mengundang kami. Lalu saya ambil, saya menuju ke istri saya, dan istri saya tertawa gitu ya. Hak saya bawa, kemudian dengan senyum malu saya pamit kepada panitia untuk pulang, Bapak Ibu. Sampai di rumah, kami berkelakar, kami bercerita tentang hal itu. Wow. Kadangkala ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan tidak lagi khawatir dengan segala sesuatu, Tuhan tolong. Dalam hak sepatu, dalam hal hak sepatu pun Tuhan bisa tolong. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hak sepatu itu lepas ketika saya berkhotbah, apa yang terjadi? Ratusan orang akan tertawa, dan saya tidak akan konsen untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tepat di akhir dari pelayanan saya, justru hak sepatu itu tertinggal. Ya, tidak apa-apa, hanya istri saya dan satu orang panitia saja yang melihat dan mentertawakan itu. Bapak Ibu sudah terkasih, kadangkala ketika kita menghadapi sesuatu, ya, ketika kita khawatir dengan keadaan kita, lalu kemudian pertolongan Tuhan itu datang, rasanya pertolongan itu mempermalukan kita. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus tidak percaya kepada Tuhan yang besar yang sudah menolong kita sampai saat ini? Demikian juga dengan wabah yang sedang terjadi. Jangan pernah khawatir. Jangan sampai nanti kita di satu waktu kita malu. Oh, ini caranya Tuhan untuk menolong saya. Oh, ini toh maksud Tuhan dengan wabah ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan memanfaatkan, melakukan 4 langkah ini, ya, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenali Tuhanmu. Tempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam setiap aspek kehidupanmu. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Percayakan segala sesuatunya untuk Tuhan pelihara kita. Ayat yang terakhir yang boleh saya bagikan kepada kita, Filipi pasal 4 yang ke-7. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah khawatir.
Tanggalkan segala kekhawatiranmu, karena Allah yang akan memelihara engkau. Karena Tuhan yang besar yang sudah mati di atas kayu saliblah yang akan menjamin hidupmu dan seluruh keluargamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Sebagai manusia, kami merasakan kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Terutama di dalam hari-hari ini di mana wabah sedang terjadi di bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu khawatir. Karena kami punya Tuhan yang memelihara kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Mari Bapa, tolong setiap umat-Mu, tolong setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Berikan kekuatan, berikan pemeliharaan, tunjukkan dan demonstrasikan kuasa-Mu lebih lagi, supaya kekhawatiran kami lenyap dari hidup kami. Supaya kami tidak hidup di dalam kekhawatiran, tetapi hidup di dalam kekuatan dan keberanian melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka, keluarga mereka, dan biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan memperluas
Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita. Siapkan amplop-amplop persembahanmu untuk kita doakan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan menolong kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah saja, karena kami mematuhi himbauan pemerintah untuk kami tinggal di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona 19 ini. Tuhan, berkati kami di tengah kehidupan kami, berkati keluarga kami, bahkan ketika kami bekerja lewat rumah kami, semua perusahaan, pekerjaan-pekerjaan kami bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati, mengalami kesejahteraan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop-amplop persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan membawa persembahan kami. Kami membawa persepuluhan kami. Kami membawa persembahan khusus kami, persembahan ucapan syukur kami. Kiranya kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan hati, ketulusan hati. Dan biarlah Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang setia di dalam hal memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Siang hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Siapakah lawan